Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagimu saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Yesus telah memberikan kita sukacita dalam kasih-Nya. Biarlah kasih-Nya mengikat persaudaraan kita. Biarlah kasih Tuhan Yesus mengalir di setiap mezbah Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan biarlah Roh Kudus menuntun setiap keluarga dalam mengikuti ibadah saat ini, sehingga nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Dengan ucapan syukur, pujilah namanya. Mari kita nyanyikan Roh Kudus tetap teguh. Hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, yaitu Minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tema minggu ini, Roh yang menuntun. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita bersukacita mengingat dicurahkannya Roh Kudus yang memanggil dan membangun persekutuan orang-orang yang percaya, yaitu gereja. Roh Kudus juga yang menuntun dan mengajar setiap orang percaya untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita sambut kasih Tuhan dengan nyanyian Turunlah ya Roh Kudus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita mendengar hukum Taurat minggu ini sebagai penuntun hidup dalam kebenaran serta kekudusan, mari kita nyanyikan Datang dan Penuhilah. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan buat kita di minggu ini, yang tertulis di kitab Galatia pasal 5 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan telah menyatakan bahwa Tuhan menerima setiap orang yang percaya kepadanya dari seluruh bangsa. Namun sikap dan tutur kata kita selalu menyakiti hati Tuhan. Dan pada pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus saat ini, kita diingatkan untuk datang ke hadapan-Nya, mengaku dosa-dosa kita. Dengan kerendahan hati, nyatakan penyesalanmu sambil menyanyikan ku bercela di depan-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, bersukacitalah atas pengampunan yang telah kau terima. Serahkan hidupmu dan waktumu kepada Tuhan. Hiduplah dalam jalan kebenaran Tuhan. Dengan sukacita, angkatlah pujian, ku dengar suaramu. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan buat kita epistel di minggu ini, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan, hapari roni, kok di rohaki.
Saudara-saudara terkasih, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat 1, Padamu ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Kor Ama.
Warta HKBP Pondok Bambu, Minggu 31 Mei tahun 2020. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 31 Mei tahun 2020, adalah Minggu Pentakosta yang pertama, yaitu minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tema minggu ini, Roh yang menuntun. Yang kedua, jemaat baru telah mendaftar menjadi anggota jemaat HKBP Pondok Bambu, keluarga Bapak Josmen Marulak Silalahi, Ibu Tiurma Parulian Boru Haryanja, beserta 1 orang anak perempuan. Mereka pindah dari HKBP Resort Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Alamat keluarga, Jalan SMP Negeri 135, nomor 40A, Pondok Bambu, Sektor 3, WEG 10. Majelis dan Jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Kristus. Yang ketiga, jemaat meninggal. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Liat Sianipar, pada hari Rabu 27 Mei 2020 di Laguboti, Sumatera Utara, usia 73 tahun. Suami dari Ibu Nurmala Boru Tambunan. Alamat keluarga, Jalan Teluk Langsaraya nomor 180, Pondok Bambu, Sektor 2, WEG 5. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat 29 Mei 2020 di Laguboti, Sumatera Utara. Majelis dan Jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan turut berduka cita kasih Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, ibadah Pentakosta kedua. Besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020, gereja kita mengadakan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Acara disediakan oleh gereja dan dapat diambil di sekretariat. Marilah kita mengikuti ibadah tersebut dengan sukacita. Yang kelima, bantuan sembako untuk jemaat yang kena dampak COVID-19. Sesuai dengan keputusan sermon Parhalado online pada hari Kamis 28 Mei 2020, gereja kita akan memberikan bantuan berbentuk sembako atau BLT, bantuan langsung tunai, kepada anggota jemaat yang akan didata oleh Sintua Sektor, Sintua WEG-nya masing-masing. Pemberian bantuan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10 WIB di ruang konsistori gereja. Yang keenam, persembahan. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 7 Juni 2020, kita akan mengumpulkan persembahan amplop ucapan syukur bulanan untuk keperluan kegiatan gereja kita. B. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu supaya menyerahkan seberapapun persembahan ibadah setiap minggunya selama beribadah di rumah masing-masing ke Sintua WEG-nya masing-masing atau langsung transfer ke rekening Huria HKBP Pondok Bambu melalui BRI Cabang Pondok Bambu atas nama Gereja HKBP Pondok Bambu. Yang ketujuh, jemaat sakit. Bapak Sintua Bonri Napitupulu sedang dirawat di Rumah Sakit Harum. Marilah kita bawa di dalam doa untuk kesembuhannya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita
dan persembahan yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah syukurmu atas kasih dan berkat yang telah kau terima dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Tuhan atas kehidupanmu sehari-hari sungguh tidak ternilai dan tak terhingga. Untuk itu, dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, serahkanlah persembahanmu yang kudus untuk kemuliaan Tuhan sambil menyanyikan, "Ya Roh Kudus, Kau datanglah." Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Khotbah untuk kita hari ini dalam perayaan turunnya Roh Kudus diangkat dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya turunnya Roh Kudus, ada dua hal yang harus kita ingat. Pertama, kita mengingat turunnya Roh Kudus kepada murid-murid yang pertama. Dan yang kedua, hari lahirnya gereja. Sebab sesudah turunnya Roh Kudus, itulah yang membuat para murid berani keluar rumah. Sebelumnya, walaupun Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, mereka mengunci kamar mereka, memalang pintu supaya mereka tidak keluar dan
Orang yang di luar pun tidak masuk kepada ruangan mereka. Tetapi setelah turunnya Roh Kudus, mereka berani membuka pintu dan berani keluar, bahkan bersaksi di tengah mahkamah agama, di pengadilan agama, di bait Allah, bahkan ke seluruh dunia. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus membuka diri, pergi melayani, pergi memberitakan Injil, pergi berbuat baik ke seluruh dunia. Dan murid-murid yang pertama, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tugas yang utama dari para murid atau para apostel adalah memberitakan Tuhan Yesus yang telah mati disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dialah Tuhan satu-satunya. Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bukan yang lain. Sehingga orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, dan berani membuka diri untuk melayani dan untuk bersosialisasi ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita orang Kristen yang saat ini telah merayakan kedatangan Roh Kudus, apakah kita dapat keluar dari diri kita untuk melayani sesama, melayani gereja atau melayani orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca kitab Yesaya pasal 1 sampai pasal 63 ini, kita melihat bahwa perangai orang Yehuda itu sangat jauh dari bimbingan firman Tuhan. Mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka bahkan diumpamakan bagai keledai yang tidak mengenal tuannya, yang telah memberikan makan setiap saat. Sehingga mereka berbuat kejahatan, tangannya penuh darah, dan berbuat ketidakadilan. Walaupun Tuhan Allah selalu memanggil mereka, mengingatkan mereka supaya mereka berjalan di jalan Tuhan, tetapi perangai mereka, kelakuan mereka selalu membuat Tuhan Allah marah, sehingga akhirnya Tuhan Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke tanah Babylon. Saudara-saudara, walaupun mereka telah dibuang ke Babylon, tetapi Tuhan Allah telah menggembalakan bangsa Israel itu, karena Tuhan Allah selalu menyuruh para nabi untuk mengingatkan mereka, untuk memanggil mereka ke jalan Tuhan. Tuhan Allah menyuruh Yehezkiel dan Nehemia, Ezra, itu pada zaman-zaman pembuangan, agar mereka kembali ke jalan Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka selalu jauh dari Tuhan. Bahkan Yesaya mengatakan dalam pasal 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kamu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan Allah sebenarnya mendengar, bahkan sebelum kita berteriak atau berdoa, Tuhan Allah telah menjawab doa kita. Dia telah mendengarkan keluh kesah kita. Tetapi seperti bangsa Israel di sini sering, karena dosanya Tuhan Allah memalingkan muka, bahkan tidak mendengar doanya. Untuk itu, mari kita selalu membuka diri dan memohon bimbingan Roh Kudus, agar kita selalu berjalan di jalan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kita.
Tuhan memimpin perjalanan kita. Saudara-saudara, walaupun begitu degil dan begitu jahat orang Israel, mereka yang selalu berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan Allah mendengar seruan mereka, dan Tuhan Allah membebaskan mereka melalui Raja Kores, sehingga mereka dapat kembali ke tanah Kanaan. Mereka sangat bersuka cita, mereka beria-ria, mereka memuji Tuhan, bahwa Tuhan telah membebaskan mereka, dan selama 70 tahun mereka di pembuangan, mereka merasa jauh dan merasa dikucilkan dari hadapan Tuhan. Sekarang mereka kembali ke tanah Kanaan. Tetapi setelah mereka kembali ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka melihat tanah-tanah yang sudah tidak terurus, banyak onak dan duri. Demikian rumah mereka yang sudah rusak karena 70 tahun tidak pernah ditempati. Dan bait Allah juga yang sudah rusak, dirusak oleh tentara Babylon. Mereka begitu sedih, mereka kecewa, mereka seperti merindukan bagaimana campur tangan Tuhan. Sehingga dalam nats ini lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Saudara-saudara, ucapan ini adalah kesaksian, kenangan yang selalu diajarkan oleh nenek moyang mereka kepada anak-anaknya orang Yahudi dimanapun mereka berada. Dan sekaligus suatu kerinduan agar terulang kembali penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang dialami oleh nenek moyang mereka, agar mereka melihat keagungan Allah dalam perjalanan mereka, dan setelah sampai di tanah Kanaan, mereka merindukan kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, memang itulah kalau kita dalam penderitaan, dalam goncangan kehidupan, kita selalu merindukan cepat uluran tangan Tuhan. Dan kita selalu bertanya, di mana kau Tuhan? Di manakah kuasamu? Mengapa doaku tidak engkau dengar? Mengapa engkau membiarkan kami menderita? Dan seruan ini selalu mungkin kita dengar setiap hari pada COVID-19 ini. Di manakah kuasa Tuhan? Mengapa Tuhan tidak memberikan seorang pun orang pintar untuk menemukan vaksin untuk mengalahkan COVID-19 ini? Mengapa Tuhan membiarkan begitu kekacauan di dunia ini karena pandemi COVID-19 ini? Dan sampai saat ini kita tidak dapat bergereja atau dapat datang ke bait Tuhan karena COVID ini. Dan walaupun pemerintah telah menetapkan bahwa bulan 6 ini bahwa gereja akan dibuka atau masjid pun akan dibuka, tapi itu pun mungkin masih meragukan banyak orang. Dan masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan. Saudara-saudara, inilah perlu kita selalu berseru kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita, kepada pemerintah, agar membuat peraturan atau apa yang harus kita lalui bernegara dan juga bermasyarakat. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 14,
Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara-saudara, bangsa Israel selalu merindukan pada zaman Musa bagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa itu pada waktu siang. Mereka dilindungi awan, tiang awan, agar mereka tidak kepanasan, dan mereka dituntun oleh tiang api agar mereka tidak sesat di padang gurun. Dan tiang api itu juga memberikan kehangatan bagi tubuh mereka. Dan di padang gurun mereka tidak kurang suatu apapun. Tuhan selalu memelihara hidup mereka dengan manna, dengan air yang keluar dari batu padas yang mereka dapat minum, menyegarkan tubuh mereka. Penyertaan yang demikian selalu mereka rindukan dari Tuhan. Berkat yang begitu selalu mereka rindukan dalam masa-masa penderitaan yang mereka hadapi. Karena mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak memperoleh apa-apa, makanan pun kekurangan. Tempat tinggal pun mereka harus berpikir bagaimana tinggal di rumah yang rusak, yang bocor. Dan mereka merindukan bimbingan Tuhan karena roh Tuhanlah yang dapat memberikan kepada mereka ketenangan. Roh Tuhanlah yang dapat memberikan kepada mereka kesejahteraan, damai sejahtera. Sehingga dalam ayat 15 sampai 17 mereka memohon kepada Tuhan, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Mereka menyadari bahwa hanya di tangan Allah mereka selamat. Di tangan Allah mereka memperoleh sejahtera. Dan di tangan Allah mereka mendapat kebahagiaan. Sehingga mereka merindukan itu kembali. Sebagaimana yang dialami oleh nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir. Dan mereka selalu memohon supaya roh Tuhan membimbing mereka, jangan memberikan kedikilan. Karena dalam ayat 17, mereka mempersalahkan Tuhan juga karena mereka degil hati. Katanya dalam ayat 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Ini adalah suatu dilema dalam kehidupan mereka. Mereka menginginkan Tuhan membimbing mereka, padahal mereka menyalahkan Tuhan oleh karena perangai mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sering dalam kehidupan kita demikian. Kita berbuat jahat, kita tuding yang lain. Kita mencari kambing hitam dalam kehidupan kita. Kita tidak berani mengaku. Kita tidak berani merendahkan hati di hadapan Tuhan bahwa kita yang salah. Saudara-saudara, pengenalan akan dosa dan kuasa Tuhan, itulah sebenarnya yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kesadaran mereka, bangsa Israel itu, melembutkan hati Tuhan, sehingga Tuhan kembali menyapa mereka melalui Nabi Yesaya. Dan itulah yang kita baca dalam Yohanes 16 ayat 8, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan dosa dan membimbing kita kepada perbuatan yang baik. Sehingga Tuhan Allah membimbing mereka sampai di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah hubungan Nats ini dengan perayaan turunnya Roh Kudus? Pertama, kita melihat bahwa Tuhan Allah penuh kasih karunia. Amarahnya tidak abadi. Dia mendengar seruan orang yang berseru kepadanya dan orang yang bertobat. Tuhan Allah membuka pintu kasih karunia-Nya selalu kepada semua orang yang kembali kepadanya. Untuk itulah
kesempatan yang diberikan kepada kita supaya kita kembali beribadah dan kita membuka diri kita memohon keampunan dosa kita. Karena kita pun sering tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita berbalik dari jalan Tuhan. Sering kita dengar seperti dalam nyanyian suara nitodin itu hatai, jujut dilaosi, itu lakhoi. Setada jiamu pau baroham, dapoton Tuhamu sisesa dusam. Itulah yang kita dengar dalam Yesaya 59 ayat 1-2 tadi. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan tetap dibaharui. Bahkan dibaharui oleh Roh Kudus. Sehingga kita bersahabat kembali dengan Tuhan. Dan kalaupun ada teguran Tuhan kepada kita melalui kegagalan, melalui penyakit, dan melalui ragam penderitaan, seharusnya kita makin mendekatkan diri, makin memanggil nama Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan kita kekuatan. Sebab dengan memanggil nama Tuhan, Roh Kudus akan menyentuh hati kita, akan membimbing kita ke dalam kebaikan, membimbing kita ke jalan yang benar. Sehingga kita dapat bersahabat dengan berbagai masalah karena kekuatan yang diberikan Tuhan. Seperti ucapan Jokowi, mari kita bersahabat dengan COVID-19. Bagaimana bersahabat dengan COVID-19? Yaitu dengan bijak. Dengan bimbingan Roh Kudus kita dapat mematuhi protokol kesehatan dalam segala ruang lingkup pada new normal yang akan kita jalani. Untuk itulah mohon Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan hikmat surgawi kepada kita masing-masing untuk menjalani new normal yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu akan kita terima. Karena Tuhan Yesus telah berjanji akan menyuruh Roh Kudus, itu dalam Yohanes pasal 16. Dia akan menyuruh Roh Kudus untuk membimbing kita. Mulai dari Yohanes 14, kita mendengar janji Tuhan Yesus kepada murid-murid bahwa dia akan menyuruh Roh Kudus. Untuk itu mari buka hatimu. Karena tubuh kita inilah bait Allah. Dalam hidup kita adalah bait Allah yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukalah hatimu, buka kehidupanmu, agar Roh Kudus mengendalikan, memimpin, dan Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat surgawi kepada orang-orang yang selalu menyerahkan diri atas pimpinan Tuhan. Dan tubuh kita seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12, agar kita menyerahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup. Itulah persembahan yang mulia, yang sangat disukai dan diminta oleh Allah Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengajar kita, membimbing kita untuk menyaksikan iman kita. Kalau Roh Kudus memimpin perjalanan kita, kita berani menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Kristus itu adalah juru selamat. Seperti murid-murid yang pertama itu, setelah mereka menerima Roh Kudus, walaupun kematian atau hukum rajam mengintai mereka atau mengancam mereka, Stefanus selalu bersaksi bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 3, bahwa orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang berani mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti dalam Yesaya 63 pasal 16, bahwa dalam pimpinan Roh Kudus mengaku bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah penyelamat, Allah yang menuntun, Allah yang membimbing mereka. Keempat, Roh Kudus itulah yang mengajar kita
untuk dapat menyatakan kebenaran dan keadilan daripada Tuhan. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atau kekuatan apapun, keberanian apapun untuk berkhotbah, untuk menginjili, bahkan untuk bersoal jawab, berdialog tentang firman Tuhan, tentang dogma yang benar, kalau Roh Kudus tidak menyertai kita. Tetapi kalau Roh Kudus menyertai kita, kita dapat mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan, kata-kata yang menyelamatkan kehidupan kita, bahkan yang membela kehidupan kita, bahkan membuka rahasia keagungan Allah yang telah menyiapkan kehidupan surgawi bagi orang yang percaya. Yang kelima, Roh Kudus akan memberikan kepada kita banyak macam spiritual gift atau berkat-berkat rohani. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dikatakan di sana bahwa Tuhan melalui Roh Kudus akan memberikan ragam karunia, ragam talenta. Dan talenta-talenta yang ada pada kita, ya marilah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ada talenta untuk anggota KUR, mari dengan sungguh-sungguh persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan talenta untuk sebagai yang ahli dalam suatu bidang ilmu, mari persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ragam karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, yang memberikan kesejahteraan, bahkan profesional dan menjadi jalan kehidupan bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti dokter, seperti insinyur, atau ahli-ahli dalam berbagai bidang. Itu karunia yang diberikan Tuhan. Bukan karena hasil pendidikan kita, tapi kita harus mengaku bahwa itu pemberian Tuhan yang unik bagi kehidupan kita untuk kita pakai menjadi saksi Tuhan. Dan yang keenam, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan akan memimpin kita untuk berbuat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah seperti tema khotbah hari ini, bahwa Tuhan Allah akan memimpin kita ke dalam ketenangan. Seperti ayat 14, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung bagimu. Mari undang Roh Kudus, karena dengan kuasa Roh Kudus, itulah kehadiran Allah untuk memimpin kita. Itulah ganti Tuhan Yesus untuk selalu membimbing kita, menjagai kita, memberikan keberanian, memberikan hikmat untuk memberitakan Injil dan untuk menerima ragam karunia-karunia roh yang telah diberikan, disiapkan bagi orang percaya. Karena Roh Kudus adalah ganti daripada Allah Bapa, Anak, untuk menyertai setiap orang yang percaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang takut kepada Tuhan, hati yang gembira kalau berbuat hal-hal yang baik, hati yang penuh sukacita kalau kita dapat membuahkan buah-buah roh. Seperti yang dikatakan dalam epistel hari ini, kita membuahkan buah-buah yang memberikan kepada kita, memimpin kita kepada kedekatan kepada Tuhan. Mari buahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah pertanda bahwa kita telah dipimpin oleh Roh Kudus untuk membuahkan buah-buah roh yang membuat Tuhan Allah bersukacita dan yang dapat kita salurkan sebagai saluran kasih kepada saudara-saudara kita sebagai orang percaya yang bersaksi di atas dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang kami rayakan hari ini, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Roh Kudus yang memberikan kepada kami banyak karunia-karunia, talenta yang dapat kami pakai untuk memberitakan Injil-Mu, untuk dapat membuahkan buah-buah roh. Mari Tuhan pimpin kami dengan Roh-Mu, karena hanya dengan Roh Kudus kami dapat punya kekuatan
keberanian, dan sukacita dalam memberitakan Injil-Mu dan berbuat sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang memberikan kepada kami kepastian bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Berikanlah itu kepada anggota jemaat HKBP Pondok Bambu. Berikanlah itu kepada semua perhalado HKI Pondok Bambu, agar kami bersatu hati tetap berbuat yang baik, berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawakan dalam doa ini juga ada anggota jemaat yang baru, yaitu Georgeman Marulak Silalahi dengan Turma Parulian Boru Arianja dengan 1 orang anak perempuan mereka. Mari Tuhan bimbing mereka menjadi anggota jemaat yang baik, yang dapat menunjukkan bahwa dia adalah anggota jemaat yang telah Engkau pimpin dengan Roh Kudus untuk membuahkan buah-buah roh di tengah persekutuan, juga dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian juga kami bawakan dalam doa ini keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Liat Sianipar yang sekarang masih di Bonapasugit, di Lagu Boti. Mari Tuhan hiburkan mereka, berikan kepada mereka pengharapan bahwa kami akan berjumpa kelak dalam kehidupan yang kekal yang telah Engkau siapkan bagi orang percaya. Mari Tuhan berikan kepada mereka iman percaya yang teguh dan jauhkan kesesatan dari kehidupan mereka. Juga kami bawakan dalam doa ini anggota jemaat-Mu yang telah kami tetapkan untuk menerima bantuan dari gereja-Mu. Mari Tuhan berkati mereka agar pada hari-hari mendatang mereka mendapat kehidupan yang baik, mata pencaharian yang baik yang dapat menopang kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh sukacita karena berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Berikan selalu kepada anggota jemaat-Mu kasih karunia-Mu, kesempatan untuk memperoleh berkat karunia Tuhan yang dapat melimpahi kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu dapat membuahkan buah yang baik dalam persekutuan kami dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Berikan kepada mereka sukacita. Mereka menyadari bahwa panjang umur itu adalah dari tangan Tuhan sendiri, untuk kesempatan menerima berkat Tuhan, untuk kesempatan untuk berbuat baik, untuk kesempatan meraih banyak berkat Tuhan, bahkan menyiapkan diri kami untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, lindungilah gereja-Mu, lindungilah kami, lindungilah semua perhalado dan anggota jemaat HKI Pondok Bambu dari penyakit corona, agar kami senantiasa melihat bahwa kuasa Tuhan dapat melindungi kami, menyelamatkan kami, sehingga pada waktu mendatang setelah new normal kami dapat kembali bersekutu di tengah gereja-Mu ini. Kami dapat kembali mensyukuri berkat Tuhan yang selalu melepaskan kami dari mara bahaya, dari penyakit. Ya Bapa, berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit, yaitu Situa Bonri, Napitupulu. Berkat semua pengobatan yang mereka terima, agar pada hari mendatang dia dapat juga melayani Tuhan melalui kebaktian dan juga kegiatan-kegiatan kami di tengah majelis dan juga di tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat Tuhan yang tidak dapat kami hitung, yang selalu menyertai dan selalu memberikan kepada kami sukacita. Dan Engkau-lah yang memimpin perjalanan hidup kami dalam minggu-minggu ke depan, agar kami senantiasa penuh sukacita dan penuh pengharapan akan berkat Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, dan dengan nyanyian HKBP nomor 714, Tuhan Kau Gembala Kami, sambil menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Rahmat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan hati kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau mengaruniakan kepada kami orang yang hina ini, pemberian-Mu yang melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, kepada orang-orang yang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan yang tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami masing-masing, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis dan kami pelayan serta semua tim multimedia mengucapkan selamat hari Pentakosta bagi seluruh anggota jemaat HKBP Pondok Bambu. Horas.